Hari ini saya rindu melanjutkan sharing saya yang 2 minggu yang lalu. Saya sempat sharing tentang the perfect love, dan hari ini saya mau sharing part keduanya, bagian keduanya, supaya ini menjadi satu kesatuan. Nah saudara, 2 minggu yang lalu, tinggi banget. Saudara, 2 minggu yang lalu saya pakai ayat ini, saudara ya. Kita bahas ayat ini. Mari kita ulang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, 2 minggu yang lalu kita bahas, inilah kasih itu. Bukan Allah, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Nah, 2 minggu yang lalu kita bahas tentang kita nggak mampu. Kita nggak mampu mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak mampu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, mereka pernah gagal dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka gagal, saudara. Tapi di tengah-tengah kegagalan mereka, Allah tidak pernah gagal, amin. Di tengah-tengah mereka ngerasa down, mereka merasa, wah, Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan memulihkan mereka. Cuma bedanya, Abraham, Musa, mungkin Elia, mereka lihatnya ke depan, kita lihatnya ke belakang. Mereka lihatnya 500 tahun yang akan datang, 2000 tahun yang akan datang. Kita lihatnya 2000 tahun yang lalu waktu Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Allah telah mengasihi kita dengan segenap kasih yang Dia miliki. Nah, hari ini saya bahas ayat lanjutannya, saudara. Nah, kalau saudara sudah menerima kasih Allah, amin. Kemarin, balik lagi ya. Kemarin kita sudah menerima kasih, belajar bahwa kita sudah menerima kasih Allah, sehingga saudara, yang saudara harus percaya adalah apapun kondisinya, Allah tuh mengasihi saudara. Tapi supaya saudara ngalamin kemaksimalan, berpotensi maksimal melakukan kehendak Tuhan, saudara harus berdamai dengan diri sendiri. Loh, wong Allah yang dahsyat, yang luar biasa saja menerima saudara, memaafkan saudara, mengampuni saudara. Tapi seringkali kita nggak bisa ngampunin dan memaafkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menerima kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Itu sebabnya minggu lalu kita belajar, yuk berdamai, yuk datang sama Tuhan, akui Tuhan, aku tuh kurangnya di sini, di situ, di sini, di situ. Terima kasih Tuhan. Nah, waktu kita terima kasih Tuhan, kasih itu memulihkan kita, saudara. Kasih itu mengembalikan kita kepada rencana Tuhan. Kasih itu membuat kita mempercayai bahwa oke, yang lama it's over, udah berlalu, sudah lewat. Yang baru sudah datang. Yang lama beserta habit-habitnya yang ngikutin kita, yang membuat kita nggak bergerak maju, kita mau akui dan kita terima. Yuk kita berjalan bersama Tuhan. Lalu ayat lanjutannya bilang begini, ini ayat-ayat yang suka bikin mules, saudara ya. Ayatnya bilang gini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu, ini lanjutannya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Saudara percaya Allah sedemikian mengasihi saudara? Mengutus anaknya, menerima saudara apapun kondisi saudara, memulihkan saudara,
memberikan kita tujuan hidup, identitas diri. Kita percaya bahwa Dia segala-galanya, dan Allah kita adalah yang setia sekalipun kita tidak setia. Ayat ini berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita dan kita berkata, amin, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, kalau nerima kasih gampang saudara, karena kita nerima. We do nothing, kita cuma terima. Nah, sekarang Tuhan suruh kita saling. Untung ada kata saling ya. Berarti kalau dia enggak, gue juga enggak apa-apa dong, kan enggak saling. Kalau dia mulai, ya gue mulai deh. Tapi ayat ini enggak bilang begitu saudara. Ayat ini maksudkan adalah gini. Orang yang udah merasa lebih dahulu menerima kasih Tuhan, dialah yang harus memulai kasih terlebih dahulu. Nah, waktu kita nerima nggak pernah ada masalah. Tapi waktu kita mulai mau memberi, bisa jadi masalah, saudara. Itu bisa jadi masalah waktu kita mulai mau memberi, karena kecenderungan manusia lama kita adalah manusia yang berpusat kepada ego, bukan berpusat kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Pertanyaannya, kalau kita nggak saling mengasihi gimana? Apakah Allah ngekos, ngontrak, lalu wah lagi nggak saling mengasihi nih, Allahnya hilang dan pergi. Nanti kalau udah mulai mengasihi, Allah datang lagi. Apakah kayak gitu saudara? Nah, untuk jawab ini saudara, saya coba bahas ya, supaya ayat menerjemahkan ayat. Saudara, mengapa kasih itu begitu penting? Mengapa kasih itu begitu penting? Nah, kemarin kita baca ayat ini 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini kalau saya bawa ke kita sekarang, sekalipun jago ngomong, public relationnya cakep, komunikasinya bagus, kalau nggak ada kasih, percuma. Kenapa kasih itu begitu penting? Lebih penting kasih daripada kemampuan komunikasi. Ntar dulu, lanjut lagi ayat kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ini kalau kita definisi ini bicara soal apa sih? Tentang karunia, tentang kuasa, tentang iman, tentang karunia, tentang iman. Saya rasa ini berbicara tentang kuasa. Jadi ayat ini mau ngomong sekalipun kamu punya kuasa, kalau nggak punya kasih, nggak ada guna. Makin merasa menjadi orang yang nggak berguna ya kita ya. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun kita jadi orang yang sangat dermawan, radikal, kalau nggak punya kasih, katanya nggak berguna. Nah, pertanyaannya gini saudara, kenapa jago komunikasi, jagolah komunikasi, semua bahasa bisa. Dari bahasa cinta, bahasa kalbu, semua kita bisa. Nggak ada kasih, nothing. Kenapa punya kuasa, punya karunia-karunia, punya iman yang memindahkan gunung? Hati-hati loh, kita ngomong ini pindah, besok pindah gitu. Dahsyat banget. Tapi nggak ada gunanya. Sekalipun dermawan, murah hati, suka memberi, sampai memberi tubuh, memberi nyawa, nggak ada artinya kalau nggak ada kasih. Kenapa saudara? Waktu saya renungin sederhana saudara. Karena kasih, hanya Allah yang bisa melakukan kasih. Lakukan semua ini tanpa kasih berarti kita melakukan tanpa Allah.
Seorang yang melakukan tanpa Allah berarti dia melakukan dengan apa, saudara? Seorang bisa bernubuat, dia ngomong terjadi, tapi dia nggak punya kasih. Dia lakukan dengan kuasa siapa? Saudara nggak maksud saya? Ada orang jago komunikasi, jago. Kalau kita dengar dia aja, rasanya nih jago banget, pas banget masuk di hati. Tapi kalau dia nggak lakukan dengan kasih, berarti dia lakukan dengan kekuatan apa? Dengan kemampuan dari mana? Seseorang yang sangat sosial, orang yang suka menolong, memberikan, bahkan memberi hidupnya, tubuhnya rela dibakar, tapi tanpa kasih, berarti dia lakukan tanpa Allah. Dan kalau dia tidak dengan Allah, dia dengan siapa? Nangkap gak maksud 3 ayat ini, saudara? Kenapa Paulus kepada Korintus dia mau menyatakan ini? Karena di Korintus segala hikmat di zamannya, baik hikmat orang-orang Yahudi maupun Yunani, ada di Korintus. Saudara mau bicara kuasa di Korintus, wah, kuasa dewa-dewa, penyembahan berhala, di sana pusatnya. Saudara mau bicara dermawan, orang-orang Korintus mungkin dermawannya luar biasa. Itu sebabnya Paulus berkata, tanpa kasih nothing. Sebetulnya bukan kasihnya, karena kasih adalah ekspresi identitas kehadiran dari Allah itu sendiri. Amin, saudara. Haleluya. Saya waktu kemarin hari apa yang kita baca hari Selasa, sampai rumah saya mikir juga, iya ya, nggak ada kasih percuma. Sampai satu saat saya berdoa, Tuhan bilang gini, enggak, kenapa semuanya percuma? Karena tanpa kasih berarti dilakukan tanpa Allah. Iblis itu bisa tiru semua yang Allah kerjakan kecuali apa? Kasih. Itu yang satu-satunya iblis nggak mampu lakukan. Makanya komunikasi iblis luar biasa. Dia bisa menyamar sebagai ular, ngajak dialog, dan Hawa, Adam terpengaruh loh. Dan seringkali iblis juga mempengaruhi kita dengan cara yang sama. Nggak apa-apa kok, sekali-sekali kamu nggak akan mati. Justru kamu kalau udah lakukan, mata kamu jadi terang, lebih berhikmat, lebih. Dan hikmat yang iblis tawarkan di endingnya mungkin membawa kita berkuasa, membawa kita menjadi sesuatu, tapi ujungnya ternyata kita kerjain tanpa Allah, nothing. Amin, saudara. Lalu kenapa kasih menjadi begitu penting? Karena ya Allah adalah kasih. Makanya yang tadi saya bilang, lakukan tanpa Allah luar biasa. Lakukan tanpa kasih luar biasa, tapi jangan-jangan kita lakukan tanpa Allah. Ini adalah penekanan yang Paulus mau beri kepada jemaat di Korintus. Berikutnya lebih mulus lagi, saudara. Pernah renungin ayat ini? Definisi kasih. Kasih itu sabar. Waktu baca ayat kalimat kata pertama, saya ngebayangin kau lagi nyetir mobil. Wah, nggak sabar ya. Wah, waduh. Kasih itu murah hati, suka memberi. Kebayang kalau di lampu merah ada yang ngecek, om. Dulu sih cepet om, sekarang mungkin udah inflasi, ceceng om. Udah naik, sedona cek. Kayaknya aduh, enggak juga. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Aduh. Kalau dulu sombong, kalau sekarang sombongnya agak terselubung ya, enggak terang-terangan, tapi kadang-kadang bisa lewat body language, bisa lewat segala-galanya, kita tahu apa yang kita pikirin. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau mau direnungin, rasanya kok kayaknya enggak banget. Saudara sama enggak sama saya? Atau saya yang beda sendiri? Enggak banget, saudara. Secara manusia, secara daging, kita enggak menyukai hal-hal yang ini. Setuju ya, saudara? Setuju enggak? Halo? Setuju ya? Setuju? Kita enggak banget ini.
Enggak banget. Tapi kalau saudara enggak ini, pertanyaannya, berarti saudara nggak punya kasih dong. Berarti Allah nggak ada di dalam saudara dong. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Enggak dia. Enggak. Karena saya waktu baca ini juga saya tertuduh banget, saya ngerasa, aduh, jangan ngomong bahas sampai ayat 7, kasih itu sabar aja kita susah ya. Sabarnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau kita ngomongin orang sekali, sabar, 2 kali, sabar, 3 kali. Iya gue sih orangnya sabar gue orangnya mah. Ya, sekali ngomongnya sayang, jangan. 2, sayang, jangan dong. 3, sayang, jangan. Bisa diomongin gak sih? Baru kata kalimat pertama udah kayaknya enggak banget. Pertanyaannya apa benar Allah itu enggak ada di antara enggak ada di dalam diri kita dan tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, nanti kalau saudara baca di rumah ya, ini sih udah terlambat, udah saya jelasin duluan. Kalau saudara baca ayat 10, 9, 10, 11, 12, 13, kita akan ngerasa kayak nggak ada hubungannya, kayak bahas kasih. Ayat 13 bilang begini, demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa bayangin gak betapa dahsyatnya ayat ini? Kalau kita baca ayat 11, demikianlah Allah telah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Kita bertanya-tanya, bisa gak ya? Sanggup gak ya? Kalau aku udah mengasihi tapi dia gak balas balik gimana? Mau sampai berapa lama? Terus kita bertanya-tanya, emang definisi kasih apa sih? Kasih itu sabar, kasih itu begini, kasih ini begini. Tapi ayat 12 bilang gini, kalau kamu saling mengasihi, Allah tetap di dalam kamu. Satu kali kita gagal saling mengasihi, kita bertanya-tanya kan? Waduh, Allah in the cost apa enggak? Allah ada nggak nih hari dengan kita? Kok kayaknya kering, kok kayaknya garing? Bener gak? Apapun yang saudara alami tentang kasih, atau apapun yang iblis coba bicara tentang kasih, apalagi kalau udah baca 1 Korintus 13, 4, 5, 6, kasih itu sabar, murah hati, tidak sopan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memegahkan, murah hati. Aduh, Pak, kita mah pelitnya bener-bener Pak, kalau bisa kita peres gitu kan. Kayaknya gua nggak ada kasih banget. Tapi kalau saudara baca ini, ayat 13 ini, saudara, saya baru ngerti. Ayat 13 ini meneguhkan buat setiap orang yang ragu tentang kasih Allah di dalam dirinya dan ketidakmampuan dia dalam berbuat kasih. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kenapa? Karena Ia telah mengaruniakan kita mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Roh-Nya diberi bukan karena saudara mampu melakukan kasih. Roh-Nya diberi karena Dia mengaruniakannya kepada saudara. Tahu yang namanya karunia? Kita nggak layak, kita nggak pantas, kita nggak mampu. Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita potensi. Dan ini kata kata Yohanes. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Kenapa Anaknya perlu menjadi juru selamat? Supaya kita bisa menerima Allah dalam diri kita dan melakukan kasih. Karena di luar Allah, saudara selidiki, saudara cari tahu, saudara ukur-ukur diri sendiri. Jawabannya apa? Kita tidak mampu melakukan kasih tanpa Allah. Makanya Yesus perlu datang ke dunia menjadi teladan, menjadi contoh. Supaya
kita mampu. Kalau tadinya udah nggak ada harapan. Kalau tadinya nih baca 1 Korintus 13 kita mau udah tertunduk aja. Jauh banget. Mungkin orang lain lebih, agama lain lebih, sampai nginjek semut aja katanya nggak berani. Takut reinkarnasi nanti jadi semut diinjek balik. Hukum karma, nggak berani. Kita kayak aduh jauh banget. Tapi waktu membaca ayat ini saya menyadari, saudara mendapat karunia, mendapat bagian di dalam rohnya. Dan kami telah menjadi saksi, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa, ini kata kunci, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang mengaku Yesus adalah anak Allah? Semua. Amin. Berarti saudara semua mendapat bagian di dalam roh Allah. Roh Allah ada di mana? Ada di dalam saudara. Mampu nggak saudara melakukan kasih? Sangat mampu sekali. Sangat mampu. Sangat bisa. Roma 5 ayat 5 bilang gini. Siap-siap dulu. Berat ini. Roma 5 ayat 5 bilang gini. And hope does not put the shame because our heart are full of the love of God through the Holy Spirit which is given to us. Saudara, kita nggak perlu malu. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi oleh kasih Allah melalui Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita. Tapi dalam terjemahan lain bilang begini, terjemahannya bilang gini. Saudara tahukah saudara, kasih Allah sudah dicurahkan semua, enggak bersisa, dicurahkan semua, diberikan semua kepada kita, enggak ada sisa. Jadi kalau kita bilang, gua nggak mampu, yang saudara kecilin bukan kemampuan saudara, Tuhan yang saudara kecilin. Karena apa? Karena kasihnya Dia sudah beri semua buat kita. Amin saudara. Ntar dulu. Nah, pertanyaannya gini. Saudara tahu nggak, untuk melakukan kasih, untuk menguji kasih, harus ada yang berlawanan. Contoh, kasih itu sabar. Supaya saudara punya kualitas kasih yang sabar, Tuhan kasih orang yang bikin saudara nggak sabar, ya nggak? Kayaknya tuh ngelihat dia tensi naik, ngelihat dia tensi naik, saudara kayaknya sebel, kesel. Aduh, Tuhan aku kalau ketemu yang kayak gini aku nggak bisa deh mengasihi. Tapi waktu saudara berpikir gitu, saudara ketemu terus. Ketemu tiap hari. Saudara tiap hari bilang gak sabar, tapi kenyataannya saudara di situ-situ aja, sabar-sabar aja. Saudara maksud gak nangkep apa maksudnya? Kebayang gak? Ya. Saudara bilang ini, udah pokoknya ini terakhir kali gue nolong dia deh. Gue udah gak mau nolong lagi. Ini terakhir kali. Tapi terakhir kalinya berkelanjutan. Begitu dia gagal lagi, salah lagi, lanjut lagi. Gagal lagi, salah lagi, tetap saudara tolong. Nah itu dari mana saudara? Kemampuan terus lanjut itu dari mana? Cuma karena satu, Allah ada di dalam diri saudara. Allah yang memberi saudara kekuatan. Walaupun kita mikir enggak ini logika, ini keputusan, enggak. Allah yang membuat saudara. Jadi ingat ada banyak hal saudara. Tanpa kita sadari Allah bekerja di tengah-tengah kita. Nah saya mau kasih contoh ini dulu deh. Ini cerita suami istri. Saya itu 20 Juli kemarin menikah 20 tahun sama istri saya. Wah ributnya banyak, berantemnya banyak.
Kalau untung ketepan sama Pak Deva jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak bisa ngomong Pak kalau langsung kelihatan wajahnya. Ya kan, kelihatan Pak Deva jadi aman. Saya itu kalau WA nama istri aja bisa emosi. Istri saya emosi, saya juga emosi. Istri saya kalau baca WA yang benar, perhatiin titik komanya. Karena pasti ada hal-hal yang penting tuh sama saya kelewatan gitu. Kalau saya mikirnya, aduh, WA aja dimasalahin sih. Saya mikirnya gitu. Ya istri saya, lu nggak jelas, mesti jelas dong hidupnya. Kita mau gimana? Yang benar, bla 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 bla. Banyak lah, banyak. Tapi ini yang saya sadari loh. Hampir 20 tahun menikah. Hampir setiap pagi di tengah konflik kayak manapun, tetap pagi-pagi kalau istri saya nggak ngomong minimal ada WA masuk. Makanan sudah ada, kopi apa teh. Jadi kalau setiap konflik saya merasa istri saya nggak sabaran, kayak gini aja nggak sabar, ngoceh-ngoceh gitu. Tapi selama 20 tahun, tetap pagi-pagi ditanya, ini sarapan udah ada, mau makan, turunlah. Tiap jam 12 ditanya, mau makan apa? Gado-gado, apa tahu? Tahu apa tuh? Yang dikasih gula. Ini 20 tahun. Saya mau tanya, nggak fair kan kalau saya bilang Allah tidak ada di dalam istri saya dan istri saya tidak mengasihi dan dia nggak punya kualitas sabar. Wong ketemu model kayak gini 20 tahun sabar. Walaupun kalau ngeliat, pokoknya kurangnya banyak ya. Tapi ntar dulu. Kalau dia bilang tidak, dia mau dibilang tidak mementingkan diri sendiri, sangat tidak mementingkan diri sendiri. Bangun jam 5 pagi tiap hari ngurus anak. Apakah dibilang enggak ada kasih? Enggak. Saudara ngerti ya? Sambil saya cerita, saudara refleksi deh. Saudara mau ngomong gini, suami gue begini, begono, istri gue begini, begono. Saudara menikah berapa tahun? Belum pernah digugat cerai kan? Kenapa? Karena Allah turut bekerja di tengah-tengah keluarga kita menjadi perekat. Terus deh, even kita kayak nggak sadar gitu. Saya kalau udah konflik sama istri misalnya ya, kita nggak banyak ngomong gitu. Terus saya malam-malam bangun tidur, lihat istri saya nggak ada di sebelah. Saya kangen loh saudara. Pengen rasanya saya peluk. Cium aroma badannya aja menenangkan batin. Loh, bener. Ada rasa kayak, aduh pengen deket, pengen ngobrol. Yang kayak gitu itu saudara, yang kecil-kecil gak kerasa itu. Setelah saya renungin, itu kerjaan siapa? Kerjaan Tuhan dalam hidup kita, kerjaan Roh Kudus. Pernah saudara merasa benar tapi ngalah sama pasangan saudara? Kayaknya ya udahlah gue ngalah lah. Itu kerjaan siapa? Itu kerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak tahu, kita nggak berasa. Kalau pikiran ini muncul, kasih itu sabar. Bar. Terus saudara lihat pasangan saudara nggak sabar sama saudara. Kayak saya ngeliat istri saya kalau taruh sendal salah aja. Sendal kenapa taruh sembarangan? Masuk kamar kenapa pintu nggak dikunci? Nggak ditutup lagi? Ntar debunya masuk. Ya Allah, nggak sabar amat sih. Sabar dikit kenapa?
Maksudnya sabar sama kelakuan gue yang belum berubah-berubah gitu, sabar. Kayaknya kita bisa berasumsi ini istri gak sabar banget kan. Tapi coba kalau saya renungin lagi balik, selama 20 tahun mendampingi orang yang model saya dan tidak pernah terlintas pikiran untuk pisah, sabar banget gak? Sangat sabar. Ya gak saudara? Sangat sabar. Ya gak saudara? Dan sebaliknya. Udah ngomongnya ke sini Mel, jangan ke sana Mel. Ya, sangat sabar dan saya juga sebaliknya. Dan itu waktu renungin ayat ini saya menyadari enggak loh. Allah ada di tengah-tengah keluarga saudara. Allah bekerja dengan luar biasa. Menutup celah-celah yang ada di tengah-tengah kehidupan pernikahan kita dengan cara-cara yang kadang-kadang kita nggak pahami. Bener ya, makanya sampai hari ini mau konflik kayak apapun, ribut kayak apapun, tetap aja tuh. Tetap aja. Sama keluarga, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ya kita pasti ngomong kalau anak buat salah, lu pokoknya sekali kayak gini ya, papi gak kasih uang, papi gak kasih mobil, gak usah, besok-besok dikasih lagi. Kalau udah muka melas. Enggak mau ke mall, enggak mau. Papi gitu, enggak sayang sama aku, enggak kasihan lihat aku di rumah. Sudah seminggu enggak kemana-mana. Papi enggak pengen lihat anaknya happy. Berubah. Sama anak juga kalau ribut. Saya nggak tahu kalau di saudara gimana. Anak ribut sama orang tua, anak saya ribut. Papi tuh memang sengaja sentimen nyindir aku terus. Papi tuh nggak ngerti perasaan aku. Kayaknya ngomongnya banyakan dia daripada kita sebagai orang tua. Tapi saya sering temuin anak saya, setiap dia ada sesuatu, dia pengen ngomong. Dia akan datang ke kamar bolak-balik, nggak jelas. Terus saya hanya perlu nanya gini. Mau ngomong apa? Terus dia langsung datang. Papi dengerin, aku mau cerita. Dan cerita panjang lebar. Terus kita bersekutu. Kayaknya yang kemarin ngomong papi egois, gak ngerti, gak apa segala macam, hilang gak tahu kemana. Lalu kalau ditanya, saya tanya, kamu gimana sama papi mami? Punya perasaan apa? Kesel, marah apa? Ngomongnya gini. Enggak, aku bersyukur kok punya orang tua kayak papi mami. Aku bersyukur. Padahal kemarin ngomongnya apa? Papi nggak ngerti, papi nggak gini. Nah, kata-kata dan pengertian yang ada di hati dia itu dari siapa? Karena Allah adalah kasih dan Allah menutup celah-celah yang ada di dalam diri dia. Sama. Kita ke orang tua, saya ke mama saya. Ada banyak keluhan, ada banyak, waduh nyokap gua begini. Saudara pasti pernah dengar lah. Tapi kalau sebulan gak ketemu, kangen. Istri saya tuh kalau sebulan gak ketemu, gak mau ngajak mama makan. Ajaklah. Ide-ide pemikiran itu dari mana? Karena kami mendapat bagian dari Roh Allah. Karena waktu kami berkata, kami percaya kepada Allah, kepada Yesus anak Allah, Allah tetap di dalam kami. Saya mau ngomong, Allah tetap di dalam saudara. Enggak peduli apapun yang saudara alami, Allah enggak pernah in the cost. Kitanya ngerasa jadi jauh, bener. Allahnya emang enggak pernah jauh, ada di situ. Memimpin kita dari musim ke musim, dari waktu ke waktu. Amin saudara. Amin. Saudara punya semua kualitas kasih. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi terpengaruh sama jiwa, sama emosi, kita memutuskan bukan tidak mengasihi. Enggak dulu deh. Masih masih sebel.
nggak suka. Tapi Roh Kudus ada di dalam diri saudara, amin. Ketika saudara datang ke Tuhan, nyembah, ketika saudara datang sama Tuhan berdoa, saya percaya Roh Kudus akan mulai berbicara lewat ayat, lewat firman, lewat apa, ngelembutin hati. Yang membuat kita ngomongnya apa, kelakuannya apa. Ngomongnya sebel, tapi makan yuk. Ngerti gak aja? Makan yuk. Ngomongnya gue gak suka sama suami gue, tapi tiba-tiba kita udah masak, mungkin yang wanita udah siapin makanan. Gue gak suka sama istri gue, tapi tiba-tiba kita bisa ngomong, yuk jalan-jalan yuk ke mall yuk. Kita bilang, anak saya gini-gini, tapi kita bisa ngomong, ayo nak sini, ayo pap. Dari mana? Tuhan yang ada dalam diri saudara. Amin. Itu sebabnya saya rindu saudara mempercayai bahwa ini saudara, kasih di dalam kehidupan orang percaya. Sejauh dia mempercayai Allah, sejauh dia berhubungan dengan Allah, kasih itu akan terekspresi. Kasih akan terekspresi. Nah, Allahnya tetap ada, kasihnya tetap ada. Tapi karena Tuhan gak pernah jadiin kita robot, kita yang harus memutuskan. Amin. Setuju? Makanya Tuhan bilang, inilah perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Tuhan suruh perintah. Nah kalau kita gak mampu, Tuhan perintahin sesuatu yang kita gak mampu, berarti Tuhan yang salah kan. Tapi gak itu. Kita mampu karena ada Allah dalam diri kita. Amin. Suami istri sudah, keluarga sudah. Nah yang ini saudara. Nah, gembala dan yang digembalain. Saudara kalau melihat saya gimana saudara? Waduh, hamba Tuhan. Umur gocap, kelakuan capgo saya. Banyak lah. Wah kurang ini, kurang itu. Kita lihat pendeta banyak kurangnya. Saudara lihat saya pasti banyak kurangnya. Tapi saya mau tanya, masih di sini kan? Nggak ketemu kangen kan? Kangen nggak? Enggak ya, gue cuma GR ya. Saya nggak ketemu saudara kangen. Maksudnya gini, waktu ke Lombok 2 minggu nggak ketemu. Kangen-kangen nggak? Nggak dijawab. Tapi ini kalau saudara kangen, kalau saudara kangen, serius ini kalau saudara kangen, atau nggak pengen tahu kabarnya, atau nggak saudara sempat berdoa dan menyelipkan nama Taufik misalnya, saya kasih tahu, Allah ada di antara kita loh. Iya nggak? Coba kalau nggak ada, wah nggak nyampe 3 tahun. Serius saudara? Iya gak sih? Benar gak omongan saya? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Even kita gak suka banyak sama orang itu, sama saya apalagi misalnya gitu. Wah kurangnya banyak, tapi kita gak living, stay. Itu kalau bukan Tuhan, bohong. Serius, saya waktu renung ini saya nangis tuh. Iya ya. Apalagi kita udah nggak biasa tertanam. Wah, gampang lah ngambil keputusan. Itu saudara ke saya. Lah saya ke saudara. Tuh Tuhan, kalau ada gergaji, digergaji nih. Tanduknya maksudnya, gaji. Tapi dalam perenungan, kesel, tapi kita tetap berdoa kan? Tetap berdoa, tetap nunggu kapan ya ngopi lagi, kapan ya jalan bareng, kapan ya ngobrol, kapan ya. Nah pertanyaan kapan ya itu pasti kerjaan Tuhan, kerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kenapa?
Karena gini, kita ngumpul aja 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, aku hadir. Kita ini kan ngumpul karena Tuhan. Apa Tuhan gak hadir? Hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan menyatakan apa? Kasihnya. Kasih hanya bisa terjadi kalau ada yang plus, ada yang minus. Bener gak? Kalau semuanya plus, gak terjadi kasih. Apa mau dikasih lagi? Gimana prakteknya? Semua udah pada baik, semua udah pada sempurna. Justru ketidaksempurnaan kita ketika kita ada di dalam Allah, Allah membuatnya sempurna. Nanti kalau saudara baca dalam terjemahan King James atau Basic Bible English, make complete. Tuhan yang bikin komplit. Si A punya minus apa, si B punya plus apa, Tuhan satuin jadi komplit. Iya gak? Amin saudara. Dan saya bersyukur untuk mengerti hal ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, saya waktu renungin ini saudara, iya ya, dunia dimanapun kita berada mengajarkan kita supaya terlihat baik dan tidak ada masalah. Look good, look nice, semua baik. Tapi di dalam Tuhan, mestinya di dalam komunitas, kita bisa jadi pribadi yang jenin. Bener gak jenin? Bener ya, jenin. Ya itu maksudnya. Ya ini supaya memancing respon saudara gitu loh. Ada yang ketawa gitu kan. Ini gak paham loh. Apa Dion? Genuine. Di dalam komunitas kita genuine. Karena di dalam komunitas lah harusnya ketakutan kita tinggalin dengan sebuah kepercayaan bahwa waktu aku kurang, kasih Tuhan akan mencukupi dengan kelebihan orang-orang yang lain. Waktu aku punya kelebihan, potensi, mungkin potensi ini Tuhan mau pakai buat membangun yang lain. Itu sebabnya waktu kita berkomunitas, kita bisa datang dengan rasa secure banget. Karena kita tahu apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun konfliknya, Allah ada di situ. Allah sedang berproses untuk membuat setiap kita menjadi dewasa. Kita gak takut dihukum, gak takut apapun. Bisa apa adanya, gak pakai topeng. Dan kasih Allah yang sempurna memenuhi kita semua. Amin saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ayat ini cuma satu kalimat, tapi buat saya dalam maknanya. Allah mengasihi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu kayak gini, saudara tahu, bulan itu gak pernah punya cahaya kalau dia gak memantulkan dari matahari. Makanya kalau kehalang sama bumi aja, jadi bulan sabit, setengah bulan, datang bulan, atau bulan gerhana bulan. Kenapa? Karena dia sebenarnya gak punya cahaya. Sama, kita gak mampu mengasihi kalau kita gak pernah terima kasih Allah. Makanya di dalam komunitas ketika ada pribadi yang sedang tidak terlalu on sama Tuhan, Tuhan bisa pakai pribadi yang lain yang menerima kasih Allah untuk memantulkan kasih yang sama supaya dia tetap dipenuhi kasih Allah. Gak ada. Ayat yang sederhana ini ngajarin saya dan membawa saya kepada sebuah perenungan. Ketika orang punya salah dan punya kekurangan, saya pasti bisa mampu menerimanya. Karena di mata Tuhan kesalahan saya dan kesalahan dia sama-sama salah. Sama-sama perlu darah Yesus. Makanya kita perjamuan kudus bukan karena sebulan sekali, tapi karena
waktu kita merenungkan darah Yesus, kita tahu semua kita saved by grace. Nggak ada yang karena kemampuan kita sendiri. Selamat karena kasih Allah. Inilah kasih Allah. Bukan kita yang datang ke Tuhan, Tuhan yang datang ke kita. Dan kasih Allah kepada saya sama besarnya kepada saudara. Sama besarnya kepada orang di luar sana. Sama besarnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Setuju saudara ya? Tapi saya rasa di dalam kita nggak ada kata benci, setuju ya? Nggak ada. Sebel doang. Benci enggak. Sebel, kenapa sebel? Ya nggak sefrekuensi. Cara pandangnya sama, beda. Tapi gini, bicara cara pandang, Tuhan mampu mengajar kita untuk melihat sama-sama dari pandangannya Tuhan. Asal kita membangun waktu yang sama. Ayat 21 sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin, saudara. Saya simpulkan dalam 3 hal ini. Yang pertama, kasih. Kalau asli sumbernya dari Tuhan. Kita nggak mampu. Sama kayak bulan kelihatan bercahaya. Sebenarnya bulan tidak punya cahaya. Sumbernya matahari. Jadi sewaktu-waktu bisa nggak ada. Nah, kalau palsu bersifat kasihnya tuh dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Orang pernah ngeliat orang tidak menerima kasih, nggak ngalamin Tuhan, tapi mau belajar mengasihi. Sampai satu titik burn out, nggak sanggup. Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya, nggak bisa. Tapi ada orang mengasihi, ingat kasih manusia, kasih eros, kasih Filipia. Paling banyak ya kasih persaudaraan. Kasih yang benar-benar kasih, ya cuma kasih Tuhan. Yang kedua, kasih itu sifatnya satu pihak dan satu arah. Nah, kita suka nganggap kalau aku mengasihi, dia nggak balas mengasihi aku, ya sudahlah, nggak jodoh. Cinta kan nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Ini masalahnya bukan cinta, ini masalahnya kasih. Kasih tidak bersifat transaksional. Kalau saudara bersifat transaksional, kecewa nanti. Amin. Satu pihak, satu arah. Makanya saling mengasihi itu sebuah proses. Yang satu sudah mengasihi, yang satu nggak tahu kalau dia dikasihi. Ngasih terus, kayak orang nanam bibit terus dikasih air. Bener sih akan bertumbuh, bener sih akan berbuah, tapi nggak tahu kapan. Tapi as long as dia nyambung sama Tuhan sebagai sumber kasih, nggak pernah ada masalah. Setuju ya saudara ya? Kayak gini. Air terjun, airnya mau disalurin kemana aja, bisa dibuat jadi pembangkit listrik tenaga air, bisa dibikin jadi aqua galon mungkin dijual, bisa dibikin jadi cuci baju, nggak pernah masalah sejauh mata airnya masih mengeluarkan air. Kita kasihnya mau dikemanain aja nggak masalah selama kita masih nempel sama yang menjadi sumber kasih. Tapi kalau kita bersifat transaksional, gue udah baik-baikin nggak baik-baik juga, dasar, ya udah selesai. Yang ketiga, kasih itu dari Tuhan murni dan tulus. Palsu, kita penuh harapan. Kita mengasihi, tapi punya ekspektasi. Akhirnya kita kecewa karena ekspektasi sama kenyataan jauh. Allah mengasihi kita. Apa aja yang saudara lakukan, Allah tetap mengasihi saudara. Bahkan Allah berfirman, aku telah menyiapkan perbuatan baik. Aku sudah akan ini, aku prepare semua. Dan itu adalah imannya Allah. Kita hanya perlu hidup, menjalani, berproses, sampai pada titiknya nanti.
kita bertemu muka dengan muka dan kita bilang, Tuhan, selesai. Amin saudara. Mari kita datang sama Tuhan.